inilah pentingnya ada saling pemahaman supaya tidak kemudian melahirkan penghakiman, kemudian menyalahkan sana, menyalahkan sini. Tapi ada informasi menarik dalam teori psikologi itu begini. Jadi dibedakan neuroscience otak laki-laki dan otak perempuan. Otak perempuan di belakang ini adalah lebih tebal daripada laki-laki, daya memorinya. Jadi kalau perempuan itu memorinya itu dia bisa mengerjakan satu pekerjaan itu bisa sambil mengerjakan banyak. Mohon maaf. Misalkan ibu sambil goreng tempe di rumah, tapi sekali tempo dia bisa sambil nyelidikan menyiapkan anaknya, tapi sekali tempo bisa menasihati anaknya, itu bisa dilakukan. Tapi laki-laki tidak. Karena daya memori laki-laki itu antara 7.000 sampai 9.000. Lah perempuan itu bisa sampai 20.000. Jadi kalau satu ucap perempuan laki-laki itu perempuan itu bisa sampai 3, itu yang kemudian orang menyebut ngomel. Maka para suami berbangga dan berterima kasihlah, syukurilah kalau misalkan suaminya istri yang ngomel itu bagian dari menjadi pengingatkan. Lah kadang-kadang istri itu kan bertanya panjang lebar, misalkan SMS ini pada suaminya, bla 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 bla. Tapi apa jawabannya suami? Oke, itu dongkol itu seorang istri. Kok oke sih? Padahal seharusnya kalau melihat karena tadi kemampuan memori tadi itu otak tadi, seharusnya istrinya bangga. Suami gue laki banget ini, mestinya begitu kalau kita lihat dari perspektif positifnya. Ada ucapan Sayyidina Ali yang menarik, tetapi kemudian kata Sayyidina Ali begini, wanita itu bisa menyimpan rasa cintanya bisa bertahun-tahun, tapi dia tidak bisa menyimpan rasa sembuhnya sejengkal waktu pun. Apa maknanya ini? Maknanya adalah inilah pentingnya saling memahami tadi itu. Kalau emosi yang muncul, apa yang terjadi? Rumah tangga itu bisa roboh. Inilah pentingnya dalam teori hadis itu tafahum, saling kesepahaman, tafaul, saling membantu, kemudian ta'amul, saling bekerja sama. Nah, Ibu Mega, saya mendapat informasi katanya Ibu Mega itu kalau curhat sama suami kadang nggak didengar, kadang Ibu Mega cerita apa juga diajukan. Dan saya juga dapat informasi Ibu Mega akhirnya mencari orang lain yang bisa dibilang Ibu Mega baru kenal. Akhirnya Ibu Mega curhat sama dia, dan orang ini adalah seorang laki-laki. Namanya di sini kan udah dunia medsos ya, udah di mana-mana. Saya berteman di salah satu di medsos lah ya. Di situ ada teman pria. Sebenarnya sih saya udah kenal sama dia, cuman kenalnya cuma sebatas face to face aja, nggak pernah komunikasi sama sekali, nggak pernah berinteraksi langsung. Nah pada saat itu di medsos pas banget posisi saya sedang ibarat kata kayaknya kayak sendiri gitu, kayak pengen butuh curhat ke orang gitu. Awalnya curhat dan kesininya saya merasa nyaman gitu. Kadang-kadang alat canggih yang sangat bermanfaat untuk kita ini kadang-kadang bisa mendekatkan suami istri dan keluarga, tapi sekaligus juga bisa menjauhkan sejauh-jauhnya. Lah, kadang begini, inilah hal penting. Jadi suami itu harus merangkap sebagai apa? 1, dia sebagai sahabat, 2, sebagai suami pelindung keluarga, 3, dia sebagai bapaknya. Bapak dalam makna ada kehangatan ketika istri menyandarkan di bahu suaminya, seperti, dan juga ada kehangatan ketika suami mendekat seperti ia dulu ketika dibasuh kepalanya, diusap oleh ayahandanya. Seringkali seperti inilah yang kadang-kadang, mohon maaf bilang, mungkin saya dan kita semua kadang-kadang ini hal kecil, tapi inilah yang kadang-kadang sangat ditunggu dan dirindukan oleh seorang istri. Kan seperti itu kan? Nah, ketika ini tidak didapatkan juga suami harus menjadi pendengar yang baik pada istrinya. Sekali lagi, kalau ada istri yang ngomel panjang tadi itu harus diingat memorinya lebih tebal dari memori bicaranya daripada laki-laki, daripada suami atau laki-laki. Nah, ketika tidak mendapatkan orang yang didengar di rumah dari suaminya ini, maka biasanya, mohon maaf, istri kadang-kadang bukan mencari tempat lain yang bisa didengarkan. Kalau yang mendengarkan, mohon maaf, ini tempat yang bisa memberikan tausiah, memberikan nasihat yang baik. Tapi kalau tidak, ini akan disedot memori apa itu keinginan daripada perempuan tadi pada program keinginan dia tadi. Nah, inilah yang terjadi inilah yang terjadi pada Mbak Mega. Makanya Nabi SAW menjelaskan tidak boleh layak luan narrojulu bi imroatin. Tidak boleh dalam sepi-sepian laki-laki dan perempuan tanpa didampingi mahramnya. Lah, jangan difahami ini tekstualis. Tekstualis artinya berdua-duaan, tidak. Sekarang ini berduaan itu bisa juga dalam mana HP sini, HP yang di sana gitu loh. Itu juga bisa dalam konteks pembicaranya didekatkan. Lah akibatnya apa? Akibatnya Mbak Mega, mohon maaf, menceritakan sesuatu yang seharusnya tidak bisa diceritakan kepada selain suaminya, diceritakan pada orang. Apa yang terjadi?
Surat An-Nur menjelaskan setan masuk di sana. Setan itu apa? Setan masuk itu menghias-hiasi, jadi bisa mempermak sesuatu yang tidak baik. Itu kayaknya wah bagus, kita akan baca, masuklah dalam di sini tadi. Nah, Bu Mega, kalau boleh cerita sedikit juga ya, kita juga pengen tahu nih gitu, waktu Bu Mega komunikasi kontak-kontakan dengan teman prianya ini, kan tentu ada terjadi perubahan sikap di Bu Mega gitu. Apa pada saat itu suami curiga nggak? Waktu awalnya itu dia belum curiga. Oke. Jadi saya lanjut aja gitu. Jadi tiap itu sebenarnya sih hampir pagi, siang, sore, malam ya saya chattingan sama teman Terus saya itu ya. Jadi suami nggak curiga sama sekali? Awalnya nggak curiga. Dan pada saat itu mungkin dia udah timbul rasa ini kali ya, ada kejanggalan sama sikap saya yang semakin kesini saya semakin cuek. Kadang pekerjaan rumah terbengkalai, kadang anak juga nggak keurus. Iya. Iya. Sama. Apa sih ganggu terus deh ah? Sama. Udah. Ada apa nih? Anak jago kayak gini. Kamu ngapain sih? Enggak apa-apa. Anak jago nggak tahu dibiarin. Kenapa? Sakit? Kamu chattingan sama siapa? Enggak, sama temen doang. Lihat tuh anaknya kayak gini nih. Anak juga nggak terawat. Apa sih kerjanya? Kamu chattingan sama siapa? Sama temen doang, Pak. Udah yuk. Nah pada saat udah berapa bulan gitu, akhirnya dia merasa curiga lah, aneh karena sikap saya yang kok semakin kesini, yang biasanya saya bawa sama dia gitu, terus tiba-tiba saya juga ikut cuek gitu. Ya udah bodo amat karena saya asik kan sama yang lain. Karena saya chattingan itu malam-malam kan, jam 12 emang waktu itu dia udah ngingetin saya buat Bunda main HP malam-malam mulu gitu. Saya cuek gitu, saya acuh lah pokoknya. Saya cuek, saya pikir kan emang dia orangnya cuek kan, jadi ya udah saya pikir dia nggak curiga kali. Besokannya juga dia bilang lagi, Bunda udah malam tidur gitu. Ya udah iya, saya bilang iya, tapi iya saya itu kadang saya pura-pura tidur, pas saya lihat suami saya tidur saya main chattingan lagi. Dan sampai saat itu pukul 1:30 malam ya emang saya chatting itu sampai larut malam gitu. Saking asiknya saya curhat gitu kan. Akhirnya dia bangun, amarah dia itu yang udah memuncak-muncak, dalam dia bilang sendiri bahwa dia itu memendam itu udah lama, dalam sebulan. Ternyata dia itu merhatiin saya diam-diam, curiga gitu. Kecurigaan dia akhirnya jam 1:30 malam itu anak saya udah tidur, jadi kejadiannya di dalam kamar kan. Pada saat lagi chattingan waktu itu zamannya BBM-an ya. Di situ terus tiba-tiba saya direbut lah itu handphone saya. Terus akhirnya mohon maaf dia nampak saya di situ. Kok belum tidur? Enggak, mau ke kamar mandi. Kamar mandi bawa handphone. Iya, cuman ini chattingan sama teman aja, Pak. Chattingan sama siapa kamu? Teman biasa. Teman kamu tuh dari pagi mainan handphone terus. Kamu chattingan sama siapa? Cuman teman doang, Pak. Enggak ini kok. Coba lihat handphonenya. Lihat. Sini. Enggak, tar dulu nih. Sini lihat handphonenya. Enggak. Ini cuma teman doang, Pak. Teman siapa? Coba lihat sini. Iya, enggak usah, Pak.